Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan kami di podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat layanan terbaru dari RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, yaitu layanan dari dokter spesialis bedah tulang atau yang kita sebut sebagai spesialis ortopedi. Bersama kami telah bergabung Dr. Erwin Manaf, spesialis ortopedi. Beliau merupakan konsultan spine atau tulang belakang dan baru saja kemarin kita melaksanakan satu terobosan terbaru, operasi tulang belakang pertama kali di Sumeneb. Kita akan kupas lebih dalam lagi apa itu masalah-masalah yang terkait dengan ortopedi dan apa saja layanan-layanan yang bisa kami sediakan di bedah tulang ini, termasuk apakah sudah masuk layanan BPJS atau belum. Langsung saja kita sapa dokter satu ini. Beliau adalah Dr. Erwin Manaf, SPOT konsultan spine. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dokter, silahkan memperkenalkan diri. Ya, nama saya adalah Dr. Erwin Manaf, SPOT. Saya sebelumnya berdinas di TNI Angkatan Laut, kemudian saya sudah pensiun dari TNI Angkatan Laut. Kemudian saya merasa bersyukur, alhamdulillah bisa bergabung dan bisa membaktikan diri di rumah sakit RSUD Sumeneb ini. Nah, kebetulan karena memang RSUD ini tidak ada ortopedinya dan saya akan berusaha untuk merintis bagaimana untuk mengadakan poliortopedi sehingga masyarakat khususnya untuk Sumeneb bisa tertangani dalam kasus-kasus ortopedi. Sebelumnya mungkin masyarakat bertanya, apa itu ortopedi? Karena selama ini orang yang menganggap bahwa ortopedi itu adalah untuk meninggikan badan. Karena ada suatu terapi, ya entah saya juga tidak tahu, tidak jelas, itu ortopedi itu untuk meninggikan badan. Sehingga beberapa pasien pun pernah datang ke saya, bagaimana dok, saya ingin masuk polisi, saya ingin masuk TNI, badan saya kurang. Nah, jadi kesannya seperti itu, karena ada yang suatu pengobatan yang menggunakan nama ortopedi, sehingga kesannya itu untuk meninggikan ortopedi. Nah, tetapi sebenarnya ortopedi itu adalah bukan seperti itu. Tapi untuk meninggikan pun bisa, tapi ada beberapa caranya, kayak begitu ya. Jadi ortopedi itu dulu kita namanya spesialis bedah ortopedi. Saya sempat menggunakan nama SPBU. Itu karena saya lulusnya sebelum menggunakan SPOT sekitar tahun 2000-an. Terus kemudian 2004 itu dirubah, 2004-2005 dirubah, artinya SPBU dulu nama, spesialis bedah ortopedi, kemudian digantikan dengan SPOT, artinya spesialis ortopedi dan traumatologi. Kenapa dihilangkan bedahnya? Karena dalam keseharian kita bekerja tidak hanya menggunakan pisau, karena bedah itu kesannya adalah kita menggunakan pisau, jadi adanya operasi. Tetapi kasus-kasus ortopedi pun dia tidak banyak tidak menggunakan pisau. Seperti tadi saya baru saja menangani kasus-kasus CTV. CTV itu kalau memang dia kan ada derajatnya, ada yang rigid dan ada yang fleksibel. Kalau yang fleksibel dia hanya digunakan dengan gips serial 6 kali, kemudian dia menggunakan sepatu Dennis Brown, sudah selesai tanpa kita harus menggunakan pisau. Demikian juga kasus-kasus fraktur. Kalau dia undisplaced, dia tidak bergeser, tidak perlu kita lakukan operasi dengan pasang plat atau pasang skru. Itu hanya menggunakan gips sudah bisa teratasi. Jadi kita hilangkan kesan bedahnya itu. Sehingga makanya kita namakan ortopedi dan traumatologi. Nah, traumatologi itu adalah kasus-kasus yang biasanya karena trauma, karena kecelakaan. Nah, itu yang kita biarkan untuk operasi-operasi dengan pemasangan implan atau pen. Nah, ortopedi sendiri itu banyak macamnya. Sebagai bagaimana untuk pengenalan ini adalah ortopedi ini seperti penyakit-penyakit lainnya, seperti spesialisnya lainnya, seperti penyakit dalam, penyakit bedah. Ilmu kedokteran itu dibagi beberapa penyakit secara garis besar. Yang pertama adalah kasus-kasus yang tumor, ya.
Itu kelainan di dalam kedokteran itu dibagi dengan beberapa kasus ya. Pertama adalah tumor, kedua adalah kongenital, ketiga adalah kelainan degeneratif, terus yang keempat adalah kelainan metabolik, yang kelima adalah kelainan infeksi, terus kemudian juga ada kelainan-kelainan yang karena trauma ya. Nah, dari sini kita ortopedi pun mencakup itu semua. Jadi bukan hanya karena trauma saja. Wah, ini kasus kecelakaan terus kemudian terjadi fraktur, tidak. Nah, kita cek satu persatu. Kita masuk ke tumor. Tumor itu tumor tulang itu banyak kasusnya. Terutama kasus-kasus osteosarkoma. Jadi dia tumor pada tulang, dia terjadi pembesaran pada kasus ini ya kita akan lakukan. Nah, dulu kita rata-rata kita langsung lakukan dengan amputasi. Tetapi sekarang kemajuan sudah maju, kita mengadakan limb salvage. Limb salvage itu artinya kita menyelamatkan tungkai dengan cara bagaimana yang tumor yang kita potong, kemudian kita buang, terus kemudian tulang yang hilang itu kita bone transport, kita ganti dengan tulang yang lain, kita dipindah ke situ. Atau tulang itu kalau memang masih kecil kita bersihkan, kita masukkan ke autoclave, kita bersihkan, bisa. Atau kita gunakan tulang dari mayat, kita pasang di situ, kita pasang sehingga dia itu masih tetap bisa berjalan. Nah, tanpa dia adanya tumornya itu sendiri. Nah, kalau dulu kita, wah ada tumor sedikit amputasi, tetapi tidak, sekarang bisa ditangani seperti itu. Nah, pada anak pun, anak-anak yang sering terjadi ada kasus-kasus tumor itu pada Ewing sarcom. Nah, itu pun bisa terjadi pada anak-anaknya. Kemudian jadi kasus tumor itu pun saat ini memang kita, karena saya masih 1 Juli di Sumeneb ini kita belum ketemu dengan kasus tumor. Nah, setelah itu baru kasus-kasus katakanlah kongenital. Kongenital itu, dok, saya potong. Jadi kalau ortopedi ini berarti tidak hanya tulang gitu dok ya. Dia bisa meliputi otot juga, dia bisa meliputi tendon atau saraf kalau di sini dok istilahnya gitu dok. Jadi kan orang Sumeneb itu biasanya identik dokter tulang hanya nanganin tulang gitu dok. Padahal kan tadi dokter bilang semua kelainan yang berhubungan dengan otot pun, misalnya ada nyeri tungkai dan lain sebagainya, tidak selamanya butuh tindakan operatif gitu kan dok. Jadi otot, tendon, kalau orang Sumeneb bilang itu saraf, urat sarafnya itu bisa juga kan dok ke ortopedi dokter. Ya, jadi dengan kata lain, kalau saya praktek, kalau saya bahasa Indonesia kan, tempat praktek saya Indonesia kan. Saya tidak menulis spesialis ortopedi, tetapi saya tulis spesialis otot, sendi, urat, dan tulang belakang. Jadi semua masuk. Jadi otot, sendi, tulang, dan tulang belakang. Jadi kasusnya jadi spesialis dalam kurung spesialis ortopedi, dalam kurung ahli tulang, sendi, otot, dan tulang belakang. Nah, jadi meliputi itu semua. Nah, jadi artinya bukan hanya buat hanya tulang saja, otot dan sendi, yang terutama sendi dan tulang belakang. Karena tulang belakang itu walaupun di sendi, tapi rata-rata orang tidak mengerti kalau itu sendi. Akhirnya kita terpisah dan tulang belakang, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke masalah kelainan kongenital. Kongenital itu banyak. Yang tadi kita sudah jumpai, salah satunya CTV, kalau bahasa Indonesia kaki pengkor. CTV itu congenital talipes equinovarus, atau dengan disebutnya dengan club foot. Nah, terus kemudian nanti ada namanya DDH, kalau dulu namanya CDH, congenital dislocation of the hip. Kemudian ada namanya yang kakinya lahir panjang sebelah. Ada yang namanya amelia, kemudian ada yang namanya yang jari-jari sudah tidak ada yang lumpuh, itu macam-macam begitu ya. Nah, itu pun kita akan menangani kasus-kasus kongenital yang seperti itu ya. Nah, jadi kasus-kasus demikian tuh banyak sekali kasus-kasus kongenital yang lahir sudah bercacat yang kita harus perbaiki. Nah, jadi tidak hanya dengan patah tulang saja. Nah, selain itu kita jumpai juga baru kasus-kasus tadi tumor sudah, kongenital sudah. Nah, kasus-kasus infeksi. Nah, kasus-kasus infeksi pun banyak. Ada infeksi akut dan ada infeksi kronis. Infeksi akut seperti pada anak-anak ya, pada terutama anak-anak yang akut itu tiba-tiba dia tidak ada luka, tidak ada apa, tiba-tiba bengkak kakinya, lututnya di situ bengkak, kemudian tulang keringnya juga bengkak. Nah, itu dari infeksi akut, osteomielitis akut.
Nah, kemudian ada juga infeksi tiba-tiba nggak ada apa-apa pada tulang belakang. Nah, itu namanya kita sebut dengan spondilitis yang biasanya pada umumnya spondilitis TB. Nah, itu pun bisa masuk termasuk infeksi. Nah, jadi bukan hanya kecelakaan atau patah tulang itu saja. Nah, selain dari infeksi itu juga ada penyakit-penyakit kelainan degeneratif. Nah, itu degeneratif kalau usia tua, terutama pada sendi-sendi, yaitu timbul istilahnya pengapuran lah. Itu bisa terjadi pada tulang belakang, tulang panggul, kemudian pada lutut, pada ankle, itu pun bisa terjadi. Itu keluarnya nyeri ininya. Dan kita penanganan itu dari mulai pemberian obat, fisioterapi, kita suntik, sampai terakhir adalah kita operasi. Dan bila memungkinkan kita ganti sendi. Kita lakukan tindakan operasi ganti sendi. Nah, itu kasus-kasus yang degeneratif. Kelainan metabolik pun banyak. Akibat misalnya peningkatan asam urat tinggi, ada gout atau pirai masuk di dalam di situnya, kita tetap kita obati kayak begitu ya. Nah, kasus-kasus seperti ini juga banyak ragamnya kayak begitu. Jadi saya bilang termasuk osteoporosis pun masuk ke dalam ortopedi. Nah, beberapa kasus itu ortopedi itu kita masuk katakanlah dalam metabolik kayak begitu yang osteoporosis. Saya bilang penyebabnya osteoporosis apa yang akan terjadi penyebab osteoporosis? Nah, itu macam-macam banyak. Ada yang karena kekurangan vitamin D, bukan hanya kekurangan kalsium osteoporosis itu. Kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium, kekurangan fosfat, kemudian kekurangan kelainan dari saluran cerna. Kenapa kelainan dari saluran cerna? Karena ada beberapa zat, misal kalsium ataupun protein yang tidak bisa diserap oleh dari saluran cerna, sehingga nanti menyebabkan osteoporosis. Bukan hanya kekurangan kalsium. Nah, juga anak wanita muda umur 40 tahun lah kayak begitu, ternyata udah osteoporosis. Kenapa? Oh, ternyata dia kena kista ovarium dan dia habis dioperasi kista ovariumnya diangkat. Nah, artinya kenapa? Estrogen itu sudah tidak diproduksi lagi, sedangkan pembentukan osteoblast itu dari estrogen. Nah, estrogen tidak ada, maka tidak terjadi pembentukan osteoblast, yang ada osteoklas. Pembentukan tulang, pembentukan osteoblast itu, dia akan jadi remodeling terhadap tulang. Itu sekitar 30% setiap tahun tuh sel-sel tulang tuh akan diganti. Terjadi osteoblast yang membuat tulang dan osteoklas yang merusak tulang. Nah, itu akan digantikan seperti darah, itu setiap 3 bulan itu penggantian sel darah merah itu akan digantikan. Nah, eritrosit itu. Nah, sama dengan tulang pun demikian. Nah, ketika dia sudah estrogen ini tidak ada, estrogen itu merangsang osteoblast untuk terjadi pembentukan tulang. Estrogen ini tidak ada, yaitu termasuk orang-orang wanita yang sudah sepuh, yang sudah menopause. Artinya estrogen itu sudah tidak ada lagi, maka dia kan bisa terjadi osteoporosis karena dia tidak ada pembentukan sel tulangnya. Sedangkan osteoklas terjadi tetap pengrusakan terus, tetapi tidak diimbangi jumlahnya dengan pembentukan tulangnya, sehingga dia banyak yang terjadi kepengurusan tulang. Dan itulah akhirnya terjadi karena keropos tulang itu mudah rapuh dan mudah patah. Dan itu yang terjadi khususnya pada fraktur kolum femur, fraktur vertebra, kemudian fraktur koles. Koles itu pada di tangan, di pergelangan tangan. Nah, Koles itu kan orang penemunya, itu namanya Abraham Koles. Dia menemukan faktor koles itu dari penelitian dari ibu-ibu yang sudah lanjut usia, sudah menopause. Ketika jatuh, itu rata-rata terjadi fraktur pada pergelangan tangan, itu pada radiusnya namanya fraktur Koles. Nah, itu kelainan dari metabolik yang mengakibatkan seperti itu. Nah, berarti kita bukan hanya memberikan obat, wah kalsium. Tidak, kita lihat menyebabnya sendiri, kayak begitu. Ada yang kekurangan vitamin D. Dia kan terjadi osteoporosis. Nah, kekurangan vitamin D, kekurangan vitamin D ini kita sebut dengan rachitis, kayak begitu. Ada yang kekurangan vitamin C. Nah, itu pun bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi artinya kita melihat dulu kondisi-kondisinya. Itu penyakit yang kekurangan vitamin C yang terjadi osteoporosis, itu penyakitnya namanya Scurvy. Nah, itu kita bisa lihat satu persatu yang mana, begitu. Nah, jadi, selanjutnya penanganan ortopedi juga sudah kelainan kongenital, kelainan metabolik, infeksi, tumor. Nah, baru kasus-kasus trauma. Nah, trauma ini ya kecelakaan lalu lintas yang patah tulang. Nah, kemudian dislokasi. Nah, itu kita lakukan tindakan. Nah, makanya kepada masyarakat
yang misalnya terjadi kecelakaan, dia jatuh ataupun yang penyebab lainnya, kemudian patah. Saya cuma sarankan, jangan sekali-kali dipijat, jangan sekali-kali diurut. Minimal kalau memang belum mau ke ortopedi, datang foto dulu saja, lihat patah atau tidak. Kemudian konsultasi lah ke dokter tulangnya. Nanti apakah operasi atau tidak itu urusan belakangan. Setuju atau tidak. Tentunya juga kalau ditawarkan untuk operasi atau tindakan yang lainnya, pasti harus minta persetujuan dari pasien dan keluarga. Bukan, wah kalau datang mesti dioperasi. Tidak, belum tentu. Ini tadi makanya saya katakan, kita tidak hanya memegang pisau. Minimal datang dulu, kita kasih tahu. Karena beberapa pasien ini datang sudah terlambat. Nah, akibat keterlambatan ini akhirnya merugikan si pasien sendiri. Setelah istilahnya sudah kasep, sudah terlambat, baru datang. Nah, ini yang akhirnya sangat-sangat merugikan pada pasien sendiri. Makanya saya usahakan datang di sini di Sumeneb supaya masyarakat Sumeneb ini tidak terlambat dalam penanganannya. Nah, datangkan sajalah untuk dari sini untuk melihat seperti itu. Nah, itu kasus-kasus beberapa yang kita pahami dengan dari kasus ortopedi. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang harus ditangani oleh ortopedi. Nah, salah satunya adalah kelumpuhan. Misalnya kelumpuhan. Orang menyangka kelumpuhan itu memang banyak penyebabnya. Jadi artinya dia kelemahan, kelumpuhan itu ada beberapa macam ya. Orang tidak bisa jalan memang karena patah tulang atau karena ototnya yang lemah ataupun karena sarafnya. Nah, kebanyakan ketika dia lumpuh, misalnya atau kasus stroke atau kasus apa, kita harus lihat penyebabnya dulu. Nah, rata-rata orang yang dengan kelumpuhan, yang kakinya lemah, ya kemarin saya mendapatkan kakinya drop foot, artinya kaki keplek dia. Dia nggak bisa jalan. Saya sudah berapa lama? Sudah beberapa bulan, 2-3 bulan. Nah, kemudian kita tanya, terus kakinya nyeri terus menjalar sini. Pertama kesemutan. Lama-lama itu pasien-pasien itu lama-lama dia tidak bisa bergerak dan dia akhirnya lumpuh. Nah, akibat lumpuhnya ini akhirnya dia akan merugikan di sini, dia tidak bisa. Nah, tapi sebenarnya kita harus bisa melakukan tindakan-tindakan untuk supaya pasien ini bisa jalan kembali. Bagaimana ya, kita cek dulu apa penyebabnya. Kita juga nggak tiba-tiba langsung operasi. Itu kan ada langsung ada tahapan-tahapannya pemeriksaannya. Sampai kita yakin benar penyebabnya ini, ya kemudian kita lakukan tindakan MRI, semuanya, oh ini di sini penyebabnya, baru kita lakukan tindakan. Bahkan kita kepada pasien pun kita berikan bagan seperti ini, misalnya ini tulang gitu kan. Ini tulang belakang. Bagian tulang belakang ini ada saraf di sini, ini ada saraf-saraf, ini namanya root. Nah, di sini namanya dura, dari sini medula spinalis, kemudian ini saraf. Ini ada foramen neuralis. Di sini tempatnya keluar saraf, kayak begitu. Nah, kalau terjadi pengapuran saja di sini, penyakit dari degeneratif, osteoartritis pada tulang belakang, dia nyumbat saja di sini, maka dia terasa kesananya ke kakinya, dia akan pertama ada geringgingan, kesemutan, sampai dia akhirnya kelemahan kakinya diangkat seperti berat. Nah, dan akhirnya terakhir nyeri dan terakhir sekali ada kelumpuhan, nggak bisa digerakkan. Nah, ini kan kita perlu nih, ada jepitan-jepitan ini kita bebaskan. Nah, juga tidak mustahil ada pada tulang belakang ini ada tumor. Nah, saya juga pernah kasus operasi tumor pada tulang belakang. Dia lumpuh, kemudian kita lakukan tindakan operasi, ya alhamdulillah dia bisa jalan kembali. Nah, infeksi pada tulang belakang pun bisa menyebabkan kelumpuhan, namanya spondilitis, terutama TBC, yang kita sebut spondilitis TB. Nah, itu pun semua ada pasalnya di tulang belakang, ya. Nah, itu penyebabnya di sini karena jepitan saraf di sini. Nah, banyak orang tidak tahu, sangkanya wah kakinya kenapa keplek ini, itu beda lagi masalahnya gitu, ya. Jadi kita harus juga lihat penyebabnya kelumpuhan itu disebabkan apa. Kemudian saya juga dulu pernah sebagai pelatih selam, ya, waktu saya di Ujung Pandang tahun 94-95, terakhir saya melatih selam tahun 97. 96 sebelum saya masuk spesialis. Itu saya juga menangani kasus-kasus orang akibat penyalaman, namanya penyakit decompression sickness, atau kalau dalam istilahnya itu dalam penyakit dalam hiperbarik. Tapi kalau di dalam sehari-hari neurologi kita disebut dengan Kaesong disease. Nah, itu pada penambang batu bara yang masuk ke kedalaman. Nah, itu pun kalau dia nyelam kemudian ditimbul dengan tiba-tiba, itu akan menyebabkan decompression sickness tipe 1. Nah, itu akan terjadi kelumpuhan, ya.
Nah, ada juga terjadi berselang, pecahnya paru-paru akibat dinimbun. Nah, itu kita, ya itu bukan kita operasi tulang belakang, tetapi kita masukkan ke dalam chamber, kita tinggikan lagi tekanannya, kita turunkan secara perlahan-lahan, itu pun sembuh. Nah, jadi artinya, tapi dia punya golden period juga, gitu ya. Itu akibat emboli yang ditimbulkan, karena ada perbedaan tekanan. Nah, itu kita harus cari dulu penyebabnya. Tidak sekonyong-konyong operasi. Nah, kemudian yang masyarakat yang pikirkan juga, wah dok, sudah setua ini, umurnya sudah 60, sudah 70, apakah perlu operasi? Itu pun kita operasi tidak sembarangan main operasi, tapi kita sebelum kita lakukan tindakan operasi, kita cek dulu kesehatannya. Cek konsul jantung, cek pemeriksaan darah, kita konsulkan penyakit dalam, kira-kira pasien ini memungkinkan nggak untuk operasi. Seandainya tidak memungkinkan operasi, ya saya pun tidak akan berani untuk melakukan tindakan operasi. Artinya, kita juga ingin cari aman, artinya aman bagi kita juga, khususnya bagi pasiennya aman. Jangan sampai operasi akhirnya berakibat yang fatal ya, nauzubillah min dzalik. Artinya kita tetap memegang prinsip-prinsip itu. Makanya saya mengharapkan apabila masyarakat warga Sumeneb itu ada masalah tentang otot, sendi, tulang, monggo silakan ke sini. Jangan berpikiran dulu, wah takut dioperasi, takut dilakukan tindakan ini. Jangan, konsultasikan dulu. Adapun mau atau tidak itu urusan belakangan. Kita tidak pernah memaksa pasien harus ini seperti ini, silakan kembali pulang. Lagi pun nggak ada masalah. Nggak dioperasi pun ya tidak masalah. Kita hanya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat supaya paham tentang penyakitnya. Adapun nanti tindakannya silakan dipikirkan kembali, karena itu perlukan inform concern-nya, kemudian yang lain-lain juga harus dipenuhi seperti itu ya. Nah, demikianlah ya. Jadi kalau kembali lagi ke tulang belakang, seperti kemarin saya menangani salah satu contoh kasusnya ya, kemudian saya bulan Juli, 1 Juli kemudian ada kasus dia itu sakit di pinggang, menjalar ke paha, sakit sekali, kemudian dia juga ada kakinya keplek. Alhamdulillah kita lakukan tindakan. Makanya saya bilang, nah, ini ada satu kesulitan kita yang nggak ada MRI. Tetapi MRI ini akhirnya dilakukan sama pasien itu ke rumah sakit Angkatan Laut di RSL di Surabaya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada terjadi penyempitan di bagian di sini. Nah, ini kita lihat di lumba 4, lumba 5 ada penyempitan di sini. Ini tulang belakang ya dok ya? Ya, ini tulang belakang. Ya. Nah, ini kalau mau yang lebih jelas lagi kita lihat kan foto yang ada di sini. Nah, ini kita lihat ya, ini adanya penyempitan di sini. Penyempitan yang dia penekanan, sehingga kalau dikasih kontras dia hilang tuh, putus di sini. Seharusnya di putih-putih ini nyambung, tapi ini putus. Nah, ini di sini ada terjadi penyempitan di sini. Nah, ini masalahnya di sini. Kemarin hari Ahad kemarin kita sudah lakukan tindakan operasi. Jempitan itu kita sudah bebaskan, kemudian kita stabilisasi dengan alat. Dan ini setelah dilakukan tindakan operasi. Ini kita pasang alat seperti ini, sudah alhamdulillah sudah terpasang semuanya ya. Nah, dengan terpasang seperti ini sudah pasiennya juga nyerinya sudah hilang dan dia kakinya sudah bisa digerakkan kembali. Dan alhamdulillah sekarang sudah baik seperti itu ya. Pertama kali nih dok di Sumeneb dok. Ya, baru pertama kali. Prestasi buat langsung. RSUD. Nah, kemudian kita juga bukan menangani hanya pasien seperti tulang belakang, tapi pasien-pasien yang akibat trauma pun kita operasi. Nah, kemarin kebetulan saya bisa operasi juga dari tulang belakang, dari pasien dengan tangan ya. Nah, ini kita lihat. Ini pasiennya yang kita lihat di sini ya. Ini metakarpal ya, metakarpal yang kelima. Ini jari kelingking di sini. Ini lepas ke sana nih. Baru terbuka seperti itu. Ya, patah. Kemudian ya kita juga lakukan tindakan operasi. Kemudian kita pasang seperti itu. Nah, jadi kita luruskan kembali itu tulangnya seperti ini, ya. Nah, jadi kalau jangan ragu-ragu lah kalau memang ada kasus gitu, kita rapikan kembali. Ini sudah kembali kepada seperti semula, ya. Yang awalnya mungkin kan sudah dilihat nih jarinya tuh ke atas dia. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Yang keempatnya ke atas ke sana, ya. Sekarang yang keempatnya itu sudah kembali, sudah bagus. Kita pasang alat tuh. 1, 2, 3, 4 yang ini. Ya. Jadi kita ortopedi itu bukan semata-mata kasusnya itu karena patah tulang,
juga seperti jepitan, bukan patah tapi dia nyeri sekali begitu keluhannya. Dari segi keluhan bukan patah saja tapi dia nyeri, ya kita bebaskan nyerinya itu. Jadi kita lihat penyebab nyerinya itu apa, kemudian kita cari penyebab utamanya apa, baru kita selesaikan masalahnya. Kalau kita hanya cuma ngasih nyeri-nyeri saja, si pasien sudah bilang, saya sudah 3 bulan saya sudah minum macam-macam obat analgetik untuk menghilangkan nyeri, cuma sebentar saja nyeri lagi. Nah ini kan ada penyebabnya ini yang kita cari, yang kita selesaikan, kita carikan solusinya. Ya demikianlah sekira. Mohon maaf tanya dok, jadi kalau misalnya post operasi dok, biasanya pasien itu banyak yang tanya dok, saya setelah dioperasi berapa lama lagi saya bisa jalan atau bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa? Mungkin ada perbedaan dok, operasi patah tulang yang dilakukan di tangan, kemudian di tungkai utama penyanggah tubuh, itu biasanya mereka itu proses pemulihannya berapa lama dok? Ya, jadi gini, itu cukup panjang jawabannya ya. Jadi intinya begini, penyembuhan dan aktivitas itu sangat-sangat panjang. Pertama, penyembuhan itu tergantung usia. Jadi kalau usianya masih usia pertumbuhan, misalnya semakin usianya muda, itu penyembuhannya semakin cepat. Pasien saya rata-rata misalnya yang dengan 5 tahun, 4 tahun, itu nggak sampai sebulan, 3 minggu, 1 bulan itu sudah nyambung. Tapi kalau dia sudah dewasa, itu rata-rata 6 bulan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi semakin muda, semakin cepat penyambungannya. Sehingga kalau ada kasus-kasus patah, terutama pada anak, itu segera, cepat. Jangan ditunda-tunda. Karena perbedaan seminggu, 2 minggu saja, itu sudah nyambung itu bedanya. Jadi harus segera. Nah, kita kan bukannya kita yang menyembuhkan itu, bukan. Kita sebagai dokter hanya meluruskan tulang, jangan sampai dia salah sambung kayak gitu. Nah, kalau salah sambung atau dia tidak nyambung, ini yang jadi masalah. Nah, adapun dia pertumbuhan tulangnya, dia akan nyambung dengan sendirinya kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk bagaimana setelah aktivitasnya, nah itu tergantung tempatnya, lokasinya. Ya, kalau misalnya di tangan, kita katakan pakai gendongan dulu gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang di kaki ya kita pakai krek. Ada juga yang operasi fraktur kolum femur. Habis dioperasi saya bilang, saya operasi fraktur kolum femur 3 hari kemudian, 2 hari kemudian bisa jalan kayak gitu. Tapi alat bantunya pakai walker yang kaki 4 itu di jalan seperti itu. Tapi nah, sedangkan yang kalau yang femur patah ya, bisa dok, ya? patah, jangan pakai Patah ya? krek. Dia harusnya non weight bearing. Jadi kakinya itu diangkat seperti itu. Jadi nggak boleh dia langsung diinjakkan jalan kayak gitu. Nah, kalau dia pakai walker, tangannya patah juga, kakinya patah, ya pakai kursi roda. Jadi nggak bisa karena buat nahannya krek itu kan harus ada kekuatan dari tangan. Kalau tangannya juga tangannya nggak kuat, ya sama juga bohong, dia nggak bisa nahan kreknya. Sehingga dia harus pakai wheelchair gitu ya. Satu lagi dok, jadi tadi dokter sempat menyinggung tentang CTEV dokter atau kaki pengkor pada bayi ya dok. Yang mau saya tanyakan, mungkin masyarakat perlu tahu bahwa tindakan untuk CTEV ini bukan operasi ya dok. Jadi untuk tindakan CTEV ini bisa kita lakukan di poli seperti tadi dok, mungkin bisa diberikan pencerahan CTEV ini biasanya paling baik dilakukan pada bayi usia berapa dan tindakan yang kita lakukan itu apa gitu dok? Ya, sedikit tentang CTEV. CTEV itu adalah congenital talipes equinovarus kaki pengkor. Itu kita bagi 2 saja ya klasifikasinya, ada yang rigid, ada yang fleksibel. Yang rigid itu yang berat, ya kita yang berat, yang kaku, ya begitu. Nah, satu lagi adalah yang fleksibel. Yang fleksibel itu dia CTEV, insya Allah dengan gips saja dia akan kembali normal, begitu ya. Dengan yang rigid nanti kita lihat. Nah, terus kita lihat, kita reposisi, kita gips. Nah, ada yang bisa kembali, ada juga yang nggak bisa kembali. Nah, ini tergantung dari kapan ibunya membawa bayi itu ke rumah sakit. Seandainya dia terlambat, sudah umur 1 tahun, 2 tahun, itu apalagi 2 tahun, itu sudah bisa dipastikan akan operasi gitu. Nah, bahkan operasi itu bisa berat, artinya operasinya kita cuma rilis 4 tendon saja ya, tendon Achilles begitu ya, terus flexor digitorum communis, flexor hallucis longus sama flexor digitorum longus begitu, sama hallucis longus. Nah, itu
4 itu saja yang kita operasi, tendonnya kita lengthening. Tapi kalau sudah dia itu dia itu tidak bisa terkoreksi lagi dengan itu, maka kita akan potong tuh tulangnya. Kita akan osteotomi, triple osteotomi, kita potong beberapa tulang yang sehingga dia akan kembali kepada kelengkungannya. Itu akibat keterlambatan. Nah, kapan kita mulai konsulkan dan kapan kita mulai gips? Nah, kebetulan saya waktu di Surabaya, Sidoarjo itu, saya langsung pasien-pasien yang baru lahir 1 hari, 2 hari, kita pasang gips. Itu yang terbaik. Jadi baru lahir, makanya ketika bayi lahir, sekarang tuh sudah ada dokter anak yang menemani harusnya. Dokter anak ini wajib dia pertama mencek alat vitalnya seperti pernapasan semuanya apa. Terus yang kedua dia ngelihat ada nggak kelainan kongenital. Ya misalnya dari mulai kepala sampai ke jari-jari ada sindaktili, polidaktili ataupun CTV, dan itu harus segera dilakukan. Ya begitu, harus dilakukan tindakan. Nah kalau nggak dilakukan tindakan ya akibatnya apa? Dia akan menetap, ya, kasihan nanti kalau sudah cengkur susah. Sekalipun dia sudah dewasa, sudah 6 tahun, 7 tahun, kita luruskan. Ini sudah pengalaman dari guru-guru saya yang melakukan tindakan operasi. Waktu itu Prof. Larto, rahimahullah, karena sudah meninggal, beliau itu melakukan tindakan operasi yang orang sudah jalan. Ketika dioperasi, kakinya bagus. Tapi pasien ini kan sudah kebiasaan jalannya begini. Nah ketika dia sudah dibagusin, hasil operasinya bagus, jalannya dia bingung gitu. Karena udah kebiasaan jalan seperti ini. Sekarang jalan normal kita agak bingung. Nah jadi ini kesalahan kalau sudah keterlambatan, ya untuk dioperasi pun akhirnya jadi masalah juga. Setelah dioperasi bagus, hasil operasi sangat-sangat bagus. Sempurna lah. Tapi ketika pasien suruh jalan udah bagus, bingung dia. Karena dia biasanya nekuk, sekarang dia udah lurus begini. Nah ini yang menjadi kebiasaan yang ini. Jadi artinya akhirnya jalannya dengan begini terus dia jalan begitu. Kita dilurusin dia bingung lagi jalan, seperti nggak bisa jalan, suruh maju nggak bisa maju kayak gitu. Nah ini nggak jadi masalah kayak gitu. Berarti intinya semakin cepat dikonsulkan, semakin cepat dilakukan tindakan, semakin baik. Ya seperti itu. Baik. Termasuk juga pasien-pasien katakanlah dengan yang fraktur ya akibat kecelakaan. Nah ini saya sarankan ketika dia memang di mana-mana tempat itu ada ya. Kalau di Surabaya ya ada Sangkal Putung, di Jakarta ada Cimande, ada Haji Naim, gitu. Kalau di Medan dulu saya pernah dinas di Medan itu ada pergendangan, ada kem-kem, gitu ya. Pergendangan itu dari Toba, gitu ya. Kemudian kalau kem-kem itu dari Kaban Jahe, dari Sibolang itu namanya di kem-kem. Itu semuanya adalah kita sebut dengan dukun-dukun patah tulang lah gitu. Nah, akibat dari di situ dia tidak difoto, akhirnya jadi neglected. Nah, akibat neglected itu artinya kasep sudah delay. Nah, yang seharusnya tadi dia nggak perlu operasi jadi operasi. Nah, seharusnya tadinya dia operasinya ringan menjadi operasinya besar berat. Nah, kemarin saya juga dapat kasusnya gitu. Sudah 2 tahun, 3 tahun fraktur suprakondiler. Kemarin dia BPJS di tangan di Sidoarjo. Nah, yang seharusnya saya bilang ini tinggal geser sedikit saja, pasang wire cukup. Sekarang dia jadi begini, namanya gunstock deformity, tangan seperti kayak gini, kayak cowboy gitu. Akhirnya saya putarnya baru satu langkah. Ini mungkin akan terjadi operasi lagi kayak begitu. Jadi ada 3 tahapan lagi, ada 3 tahapan untuk operasi itu kayak gitu. Jadi artinya akhirnya menjadi sangat-sangat menyulitkan dan keberhasilannya juga belum tentu baik gitu. Sehingga kalau memang terjadi fraktur seperti itu segera dibawakan gitu. Adapun nanti urusan mau operasi apa enggak, urusan biaya itu gampang. Itu belakangan, yang penting tahu dulu penyakitnya kayak begitu. Nah, berkenaan dengan ini yang tadi sudah disinggung juga, bagaimana dengan BPJS? Nah, ini kan jadi solusi kayak gitu kan. Nah, saya terus terang saja, saya kemarin juga misalnya diskusikan dengan BPJS. Mohonlah untuk misalnya BPJS itu bisa mengcover kasus-kasus seperti ini. Karena memang begini ya, kasus-kasus yang datang di poliortopedi itu sebagian besar kasus-kasus yang metabolik seperti osteoartritis, kemudian kasus-kasus tulang belakang, nyeri lutut, ganti sendi lutut. Nah, itu memang biayanya cukup mahal, bukan biaya untuk dokternya, bukan, implannya itu mahal kayak begitu.
Nah, jangan sampai kita dikirim ke rumah sakit tipe A, ke rumah sakit ke Sutomo atau kemana. Nah, sedangkan di sini sebenarnya bisa dikerjakan, tapi dikirim, kasihan pasiennya. Kenapa? Kalau kita kirim, pasien itu kan dia masa sendirian, gak mungkin kan. Ada keluarga yang harus menemani. Keluarga berangkat ke sana, ke Surabaya, kan perlu ongkos, perlu biaya, perlu nginap di sana. Sedangkan di sini ada pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya ditinggalkan. Nah, akibat ditinggalkan kayak begitu, akhirnya ekonominya semakin bertambah buruk. Untuk makan akhirnya tambah sulit kayak begitu. Nah, mohon BPJS ini coba memperhatikan juga masyarakatnya, keluarganya nih, apakah dia ikut nggak kayak begitu? Harus kita dikirim saja. Karena kan masalah BPJS ini kan begini. Kita rumah sakit Sumeneb ini bukan tidak bisa operasi tulang belakang, bukan operasi yang ganti sendi, bukan. Tapi masalahnya aturan. Contohnya begini, operasi di tipe A di Surabaya, itu biayanya dengan operasi yang sama lebih besar biayanya, penggantiannya, dibandingkan dengan tipe B atau tipe C. Tipe C lebih kecil dari tipe B, tipe B lebih kecil dari tipe A. Sehingga kalau kita mau operasi tulang belakang, nanti biaya yang diberikan oleh BPJS untuk beli implannya saja nggak sanggup, gitu. Nah, ini kan jadi masalah. Akhirnya terpaksa, mungkin BPJS enak saya kirim saja ke sana. Apakah nggak dipikirkan kalau dikirim ke sana tuh keluarganya bagaimana? Siapa yang akan mengantar ke sana? Siapa yang akan menemani di sana? Nah, sementara di sini keluarganya juga bekerja, begitu. Ya kan kasihan, gitu, melihat seperti ini. Nah, ini kendala. Nah, kalau ini sudah tidak mau ditangani dengan BPJS, dan saya sudah buktikan kemarin tulang belakang bisa kita kerjakan. Begitu asal memang ada bisa di cover. Nah, kemudian kalau ini tidak mau ditanggung, terus kemudian kan yang ditanggung patah-patah tulang. Kalau patah-patah tulang banyak kecelakaan lalu lintas. Mengelak lagi, itu jasara harja. Nah, terus pertanyaannya, terus jadi BPJS nangani apa begitu. Nah, ini juga kan terjadi tanda tanya. Yang ini kebesaran. Yang ringan pun yang kemarin saya bilang frozen shoulder, kalau kita melakukan latihan, kemudian kita latih dimasukkan dengan general anesthesia pun tidak ada slotnya itu, tidak ada codingnya. Nah, terus kemudian mau ditindakan seperti apa? Nah, itu pun yang ringan tidak bisa ditanggung. Ya, bingung juga. Yang itu tidak ditanggung, karena nggak ada codingnya, yang berat ringan itu. Ya, dihitung berapa sih? Mana 1 juta, 2 juta, gitu begitu. Sudah bisa dilakukan, tapi nggak ada codingnya. Nah, yang besar harus kita habisin berapa puluh juta. Nah, kebesaran kirim aja ke tipe A, yang nggak bisa juga. Nah, kemudian, yang rotofemoral, kita ke jasar aja itu tugasnya. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana untuk BPJS-nya? Nah, mohonlah, maksudnya BPJS itu bisa lebih selektif lagi untuk pasien-pasien di sini. Toh juga secara keseluruhan, kita jangan terkotak-kotak. Secara keseluruhan di tipe A biayanya sekian, kita tiba sini secara BPJS kan bisa juga. Tapi ini kan karena awal saya kan BPJS yang menguasai Sumeneb, nggak bisa, saya dapat jatahnya cuma sekian. Nah, sana kan bisa, ya jangan begitulah. Artinya kan kita pikirkan juga, karena masalahnya pertanyaannya apakah BPJS-nya yang di sini lebih kecil apa dengan di kota, kan sama aja kayak gitu, tergantung kelasnya juga. Berarti betul. Intinya kalau misalnya BPJS mampu mensupport layanan kita itu dokter welcome gitu, Dok? Ya, bisa gitu. Ya. Kita akan bisa. Tentunya juga kita kan sudah tahu. Saya juga melayani BPJS juga di Surabaya, di Sidoarjo juga saya menangani. Artinya begini, saya operasi pasien-pasien umum, honornya artinya biayanya jauh lebih besar daripada BPJS. Tapi kita mau juga menangani pasien-pasien BPJS. Artinya kita bukan cari uang untuk mendapatkan biaya operasi. Kita tahulah BPJS kita dapatkan seperti apa, kita ngerti. Tapi kita ingin membuktikan diri ini untuk menangani kasus-kasus masyarakat yang ada di Sumeneb ini, jangan sampai dia keluar. Kasihan kalau keluar itu. Nah, kan harus ngangkut keluarganya di sana, biayanya bagaimana, nginep di mana, gitu begitu. Nah, ini yang terjadi, apalagi masyarakat di sini di Madura kan, kalau satu orang yang sakit kan satu keluarga yang nganterin, gitu begitu, yang nunggu kira-kira. Demikian kalau satu keluarga yang nganterin, nanti rumahnya kosong, gitu begitu kan. Nah, pekerjaannya juga nggak ada yang ininya, tadi yang ngasih makan ternak-ternaknya siapa, nggak ada gitu begitu. Nah, jangan sampai akhirnya menyusahkan semua kayak gitu. Jadi artinya kita berpikir secara global, mudah-mudahan dengan itikat baik, mudah-mudahan kita berdoa bahwa BPJS bisa menangani dan mau mendukung, mengcover
kasus-kasus ortopedi ya, dan saya siap-siap saja, oke saja. Selama ini pun bukan berarti RSUD ini nunggu BPJS baru ada pasien, tidak. Selama ini saya barusan saja pasien cukup banyak walaupun pasien umum. Nah pasien, tapi kan alangkah sayangnya masyarakat Sumeneb yang punya kartu BPJS tapi tidak bisa menggunakan BPJS-nya, itu saja masalahnya. Nah beberapa pasien juga punya kartu BPJS tapi karena belum ada kerjasama terpaksa bayar umum dulu, begitu. Demikian kira-kira seperti itu, dan kita mengharapkan kalau BPJS bisa ikut andil dalam bagian ini, kita berterima kasih gitu. Toh juga dalam hal masalah implan kita dalam BPJS itu artinya sudah standarisasi, artinya silakan saja kalau BPJS, wah implannya nanti kebanyakan di mana, silakan saja vendor itu diganti, BPJS tunjuk siapa, nggak ada masalah begitu. Kan sudah ada verifikasi dari BPJS, oke nih di ACC, karena sudah ada standar harganya juga gitu. Artinya implan itu bukan kita yang menentukan, kan dari BPJS juga yang meresmikan. Artinya sudah ada legalisasi dari standar, oh ini boleh harga ini memenuhi syarat, ya itu sudah, itu saja, itu juga saya rasa sudah cukup gitu ya. Baik, intinya bahwa layanan ortopedi kami ini sudah melakukan credentialing dengan BPJS ya dok ya, agar kita juga bisa menerima layanan dari BPJS. Untuk sementara sebelum credentialingnya hasilnya keluar, kita masih bisa untuk menangani pasien-pasien dengan status umum. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat hasil credentialingnya BPJS bisa cepat keluar dan selaras dengan niat baik kita untuk membantu masyarakat Sumeneb yang benar-benar membutuhkan layanan ortopedi, begitu nggih dok? Ya. Dan seperti pesan dari Dokter Erwin tadi, tidak semua pasien ortopedi itu harus dioperasi. Jadi pasien-pasien ortopedi itu meliputi tulang sendi, baik itu tulang belakang dan juga tendon atau urat. Jadi bagi semua masyarakat yang membutuhkan bantuan ortopedi, baik itu periksa, baik itu konsultasi, kami persilahkan untuk datang ke poli ortopedi kami di lantai 2. Begitu mungkin dok? Ya. Ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Manfaatkan, karena Dokter Erwin standby tiap hari apa dokter? Saya di sini sebenarnya untuk di poli Senin dan Selasa, tapi kalau ada kasus-kasus operasi kita bisa lakukan tambah hari Minggu. Ya. Seperti kemarin kita karena tulang belakangnya cukup lama operasi dan karena perdana untuk menyiapkannya, maka saya hari Minggu saya ambil gitu. Jadi kita mulai jam 9 dan sekitar jam 2 jam 3 itu selesai semua gitu. Ya. Jadi sementara di awal Dokter Erwin akan standby di Poli Ortopedi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb itu setiap hari Senin dan Selasa untuk layanan poliklinis. Tetapi untuk operasinya beliau bisa start atau bisa mulai sejak hari Minggu, gitu nggak dok? Karena memang menyesuaikan dengan jumlah pasien. Mungkin nanti bisa ditambah jumlah harinya sesuai dengan kunjungan pasien. Jadi kalau misalnya pasiennya semakin bertambah banyak, bisa-bisa Dokter Erwin pindah KTP Sumeneb gitu dok. Gitu aja mungkin podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dokter Erwin Manaf, spesialis ortopedi dan traumatologi. Beliau juga konsultan spine. Terima kasih sudah berkenan hadir di Sumeneb untuk membantu masyarakat Sumeneb mendapatkan layanan ortopedi. Saya Dr. Rahadian Ayu Nur Fatoni MKes mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengi tulang belakang baba sekitar 4 bulanan, kemungkinan gara-gara ngangkat berat, terus yang kedua jatuh atas inisiatif sendiri. Saya pakon rongsan dulu, terus CT scan, terus setelah yang terakhir akhirnya MRI ke Surabaya, ketemuan dengan Dokter Wen. Akhirnya jelas kelihatan tulang ininya yang rusak antara L4 sama L5 salah tarina. Sadar-sadar saya gula abek cemang nih kan. Saya biasanya keringking kalau sobung bagus, sangat bagus menurut saya. Orangnya detail. Tak nemu dokter saya dulu beri murid. Saya pelayanan juga baik, kira penggolo orang ibu disongkan kan menabi tak mampu kan neser kasah menabi bebek esok. Mudah-mudahan ke belakangnya ada kerjasama lah dengan BPJS. Kasihan orang yang tidak mampu yang menabi
Banyak yang nabudu siapa pada bengkau tuh kan serem mana kita mampu asa.